tiba-tiba menyuguhkan makanan nasi bungkus pada saya. Silakan Pak, makan. Pasti Bapak lapar gitu kan. Pada waktu itu sudah ke jam 2 jam 3 memang saya belum makan gitu kan ya. Ya sudah untuk warga saja ini makanannya bukan untuk saya ini ya Pak. Ini jatahnya warga waktu itu. Nah, enggak Pak, kami pasti akan memberi terbaik untuk tamu gitu kan ya. Biar kami nanti bisa berpikir besok makan apa dan sebagainya. Itu yang membuat saya tuh, oh luar biasa nih, seorang yang mengalami bencana tetapi berani untuk berbagi. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Salve sahabat Katoliko keren, kembali lagi dalam seri Tokoh Inspiratif yang menghadirkan kisah panggilan dari para imam, biarawan, dan biarawati. Di episode yang ke-15 ini kita sudah kedatangan Romo Antonius Haryanto PR. Halo Romo, selamat pagi Romo. Halo Putra Biri, apa kabarnya? Puji Tuhan, baik Katoliko Romo. keren, luar biasa Iya. ya, produknya yami-yami, saya suka. Puji Tuhan, terima kasih Romo. Romo gimana kabarnya Romo? Saya sukacita, semangat, dan juga tentunya terus pengen berkreasi, banyak hal pengen dilakukan, tentunya dengan teman-teman semuanya. Amin, ya. Sahabat Amin. Katoliko keren, saat ini Romo Hari berada di Paroki Bunda Maria Cirebon, Keuskupan Bandung, di mana Romo di situ juga sebagai pastor paroki ya Romo di Cirebon. Betul banget Putra Iya. Biri, ya. Dan pasti sahabat Katoliko keren, khususnya orang muda nih, udah tidak familiar lagi, sudah familiar dengan Romo Hari karena Romo dulu pernah terjun nih di dunia kaum muda, itu pernah menjabat sebagai sekretaris eksekutif di Komisi Kepemudaan KWI. Benar nggak Romo? Betul banget Nah. Putra, iya. Jadi hari ini kita akan Semoga teman-teman masih kenal ya. Iya, masih dong Romo. Dan hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang kisah panggilan dari Romo Hari. Ya, Romo bisa bagikan ke kita seperti apa sih kisah panggilan Romo sampai akhirnya terpanggil menjadi seorang imam. Silakan Romo. Iya, pastinya kalau bicara soal panggilan, bicara soal dari kecil ya, maksudnya pengalaman kecil, kenapa sih kemudian tertarik dengan panggilan? Ada dua hal yang kemudian pengalaman yang membuat saya itu kemudian jatuh hati dan memilih jalur panggilan menjadi imam ini ya. Pertama adalah pengalaman kecil ketika masih usia SD seperti itu. Dulu itu saya seringkali keluarga saya itu telat gitu ya, telat family gitu kan. Kalau ke gereja itu terlambat gitu kan, mepet gitu. Kalau udah kurang 5 menit harus pada ribut gitu kan. Padahal ke gereja itu 10 menit ya, pada ribut mandi dan sebagainya itu kan. Terus endingnya ya setelah terlambat gitu kan. Hingga suatu ketika mungkin saya bosan dengan terlambat, tidak kebagian kursi, berdiri, capek, lelah gitu kan. Terus kemudian saya mikir gitu kan, itu di depan kursi kosong gitu kan ya. Terus kemudian saudara saya, kakak saya mengatakan itu kursi untuk imam gitu kan ya. Oh, kenapa tidak? Saya juga bisa duduk di sana. Gitu kan, ya. Ini katanya jadi tulang untuk saya. Jadi itu pengalaman ketika kecil gitu kan ya, berawal dari kebutuhan gitu kan ya, pengen kursi duduk gitu kan, udah telat pengennya duduk gitu kan. Sampai dulu tuh kalau pengalaman kalau ke gereja apalagi pas hari raya itu bawa kertas koran gitu kan supaya nanti bisa duduk di bawah. Itu pengalaman itu, sehingga dari awal itulah kemudian saya kalau ditanya salah satu rekomendasi dalam diri saya kalau ingin jadi dokter, jadi pilot itu kan pengalaman masa kecil kan kayak gitu. Salah satunya terselip ingin menjadi imam, dan sehingga waktu itu kakak saya seringkali mengingatkan, loh kamu katanya mau jadi imam. Itu kecil. Kemudian yang ketika sudah mulai beranjak menjadi SMP itu mulai makin tertarik dengan pribadi sosok Romo Mangun waktu itu. Mangun Wijaya kalau teman-teman tahu gitu kan ya, seorang arsitektur, seorang budayawan, ada banyak karya, juga sekaligus seorang imam pastinya gitu kan ya. Yang membuat saya itu sudah wow gitu kan ya. Dia punya karya novel pada waktu itu, novel Duku, Lindri, Burung-burung Manyar dan sebagainya. Pada waktu itu saya baca gitu kan, meskipun saya nggak dong gitu kan, ini apa sih kok susah banget itu? Apakah karya sastra yang bagus itu kalau susah dibaca gitu kan, sampai seperti itu. Tetapi
Saya sudah excited banget gitu kan dengan seorang imam, tetapi sekaligus punya berbagai hal yang kemudian dia perjuangkan gitu kan ya. Bahkan dia menjadi seorang budayawan, penulis novel, dia juga berkarya di bidang sosial dan sebagainya. Ini yang saya demen nih, imam yang kayak gini nih gitu kan ya. Tidak hanya, bukan tidak hanya, tapi bukan meremehkan itu gitu ya. Eh, Tidak dibatasi saja dengan sakramen atau kemudian memimpin ekaristi, tetapi juga mampu untuk bereksplorasi bahwa bidang lain pun mampu dijalani untuk pelayanan seperti itu. Itu yang kemudian membuat saya wow banget. Dan pada kesempatan itu saya di SD SMP itu kan di sekolah negeri. Terus kemudian bapak saya memberi kami melihat perlu hidup seimbang gitu kan, karena saya bergaulnya dengan teman-teman yang non Katolik rata-rata gitu kan. Terus kemudian saya didorong untuk ikut misi, dan meskipun saya nggak menikmati waktu itu, saya dipaksa untuk ikut putra putri altar. Dan dari situlah mulai kemudian kenal seminari. Oh, Romangun itu harus belajarnya dari seminari dan sebagainya. Dari reminder itulah yang kemudian saya tertarik untuk masuk seminari. Itu awal mulanya, Putra. Iya, wow, luar biasa Romo. Romo, dari semua pengalaman selama Romo menjadi imam sampai saat ini, apa sih pengalaman paling berkesan dari seorang Romo Hari? Yang paling berkesan adalah ketika saya itu menjalani panggilan ini, tidak kemudian lari dari tantangan, tetapi saya menghadapi tantangan. Itu yang membuat saya banyak peristiwa pengalaman yang berkesan bagi saya gitu ya. Pada waktu awal tabisan, saya selain di paroki, saya diberi tugas juga untuk menjadi wakil di Caritas. Caritas lebih ke penanganan bencana alam seperti itu. Dan pada waktu itu saya ingat betul gitu kan, waktu saya di situ itu ada banyak bencana yang terjadi gitu kan ya. Bukan karena saya di situ terus kemudian terjadi bencana pastinya gitu kan ya. Tetapi menantang saya untuk kemudian di hadapanmu ini ada banyak PR nih, ada banyak tantangan. Apakah kamu mau lari atau kamu menghindar atau kamu menyibukkan diri dengan yang lain? Tetapi pada saat itulah kemudian saya mencoba untuk menerima tantangan itu dengan menghadapi ada sekitar di Bandung itu waktu itu ada tanah longsor, ada banjir itu hampir ada kasus-kasus banjir 22-an kasus seperti itu. Terus pada waktu itu Gunung Merapi di Jawa Tengah juga meletus. Terus kemudian waktu itu juga diminta bantuan di Papua, waktu itu ada tanah longsor dan sebagainya. Pada kesempatan itulah saya kemudian bisa bereksplorasi, menjadi tantangan bagi saya untuk kemudian belajar tentang kebencanaan. Saya nggak ada background apapun, apalagi studi tentang kebencanaan itu. Tetapi lewat peristiwa yang saya hadapi dan tugas tanggung jawab yang saya emban, kemudian saya menambahkan banyak ilmu di situ. Saya kemudian belajar banyak hal gitu kan ya, tentang bencanaan, tentang kemudian bagaimana menyusun sitrep kasus-kasus kebencanaan dan sebagainya, dan bagaimana penanganannya gitu kan ya, dan kemudian juga bagaimana menggalang donasi dan sebagainya. Itu yang menjadi pengalaman, bahkan berjumpa dengan orang-orang yang terdampak bencana, bagaimana empati, bagaimana hati saya, bagaimana saya kemudian mengupayakan yang terbaik untuk mereka. Ada satu pengalaman ketika bencana alam waktu itu di Merapi, Gunung Meletus, waktu itu udah sekitar di hari ketiga saya membantu di sana. Ketika keliling saya mendengar ada salah satu daerah, salah satu desa itu sudah ditangani oleh LSM yang lain, tetapi pada saat itu mereka mau meninggalkan tempat itu. Padahal bencana baru saja terjadi. Terus kemudian saya datang ke situ, ketemu dengan pengurusnya. Betul mereka masih belum bisa mandiri dalam arti tertentu, mereka masih tergantung dengan bantuan untuk makan sehari-hari. Tetapi hari itu mereka ditinggalkan oleh kelompok yang membantu di tempat itu, gitu ya. Terus kemudian ngobrol-ngobrol mencari peluang bagaimana melanjutkan bantuan itu, gitu kan ya. Tapi yang menjadi saya tuh waktu itu apa namanya langsung tergugah hati saya, atau kemudian saya itu tersentuh itu ketika pengurus itu pada waktu itu tiba-tiba menyuguhkan makanan nasi bungkus pada saya. Silakan Pak, makan. Pasti Bapak lapar gitu kan. Pada waktu itu sudah ke jam 2, jam 3 memang saya belum makan gitu kan ya. Makan saja Pak, ini pasti Bapak lapar gitu waktu itu. Terus saya bilang gini, loh kan di tempat ini belum tahu apa yang harus dimakan besok gitu kan ya. Ya sudah, untuk warga saja, ini makanannya bukan untuk saya ini ya Pak. Ini jatahnya warga waktu itu. Enggak Pak, kami pasti akan memberi terbaik untuk tamu gitu kan ya.
biar kami nanti bisa berpikir besok makan apa dan sebagainya. Itu yang membuat saya tuh, oh luar biasa nih, seorang yang mengalami bencana tetapi berani untuk berbagi. Apalagi menggugah saya gitu kan ya, saya yang tidak terkena bencana harusnya lebih bisa berbagi lebih waktu itu. Kemudian itulah yang pengalaman-pengalaman kecil itu yang menyentuh saya, meneguhkan saya, kemudian terus mendorong saya untuk melakukan yang terbaik untuk apa yang menjadi tanggung jawab saya, apa yang menjadi tantangan di hadapan saya, termasuk ketika berhadapan dengan orang muda di tugas di Komisi Kepemudaan. Itu Putra, kurang lebih. Wow, sungguh menginspirasi Romo. Kemudian saya melihat banyak orang muda ketika setelah misa itu duduk-duduk gitu. Dulu namanya istilahnya di daerah gereja ada namanya halte gitu. Mereka duduk-duduk gitaran atau ngobrol-ngobrol di situ. Terus saya sering beberapa kali menemani mereka gitu kan ya. Kalau saya senggang saya nemani gitu kan. Hingga pada titik tertentu sudah mengenal mereka, saya bertanya, teman-teman apakah akan habis waktu hanya untuk nyanyi-nyanyi ngobrol-ngobrol di sini gitu kan ya.